Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlisin, NIM 2020410227, Prodi Argo Teknologi A. Di sini saya akan membahas beberapa pertanyaan. 1. Bentuk pola gabungan terkait. Jenis kata ini penulisannya selalu digabungkan dengan kata berikutnya, misalnya kata antar, yang ditulis rangkaian dengan kata yang mengikutinya, contoh antar daerah. Dan itu beberapa contohnya. 2. Penalaran deduktif. Dinilai dengan pernyataan umum diikuti dengan pernyataan khusus, kemudian ditarik kesimpulan. Contoh pernyataan umum. Pengembang biakan dengan cara mencangkok menghasilkan tanaman baru yang cepat berbuah. Pernyataan khusus. Pohon jambu Pak Tono adalah hasil cangkokan. Kesimpulan. Pohon jambu Pak Tono menghasilkan tanaman baru yang cepat berbuah. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Contoh, kerbau punya mata, anjing punya mata, kucing punya mata. Kesimpulan, semua hewan punya mata. 3. Transkripsi adalah pengalihan tautan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh, saya ingin menjadi guru yang handal. Transliterasi adalah penulisan atau pengucapan lambang bunyi bahasa asing yang dapat mewakili bunyi yang sama dengan penulisan suatu bahasa tertentu. Contoh, Ali aksara kalam, Inggris, Omar, Hadid, Ali aksara krisis Indonesia, Mar, hadis. 4. Penomoran tersebut kurang benar karena tidak sesuai dengan rumus penomoran yang benar. Jadi, contoh penulisan berikut harus dibenarkan. Ini adalah contoh penulisan yang sudah benar. A. Program usaha. 1. Tahapan persiapan program. A. Penerimaan warga belajar. B. Pemilihan penyelenggaraan. C. Pemilihan ketua kerja usaha. 1. Musyawarah. 2. Ditunjuk. 5. Gelar yang diperoleh dituliskan sebelum atau setelah nama lengkap. Setiap gelar yang ditulis diharuskan memakai tanda titik untuk menghubungkan huruf yang satu dengan huruf yang lain. Jika gelar ditulis nama, maka setelah nama harus ada tanda koma untuk memisahkannya. Jika seseorang mempunyai gelar lebih dari satu, maka penulisannya adalah masing-masing gelar yang ditulis dipisah dengan tanda koma. Untuk contoh sebagai berikut, Sari Nasution, S titik PD titik S titik H titik. Ini adalah contoh perbaikan yang benar. 6. Tanda elips dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara titik-titik. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, penggunaan bahasa kera ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contoh, warga baru itu belum memiliki KTP. Dalam kurung, kartu tanda penduduk. 7. Generalisasi. Generalisasi merupakan pola pengembangan
sebuah paragraf yang dibentuk melalui penarikan sebuah gagasan atau simpulan umum berdasarkan perihal atau kejadian. Contoh, 2 anak kecil ditemukan tewas di pinggir jalan Jenderal Sudirman. Seminggu kemudian, seorang anak wanita hilang ketika pulang dari sekolah. Sehari kemudian, polisi menemukan bercak-bercak darah di kursi belakang mobil Anwar. Polisi juga menemukan potret 2 orang anak yang tewas di Jalan Jenderal Sudirman dalam kantung celana Anwar. Dengan demikian, Anwar adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban tentang hilangnya 3 anak itu. Analogi. Analogi merupakan perbandingan 2 hal yang berbeda, tetapi masih memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi dari 2 hal yang dibandingkan. 2 hal yang dibandingkan tersebut berbeda, tetapi memiliki banyak kesamaan. Contoh, seseorang yang menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung. Sewaktu mendaki, ada saja rintangan seperti jalan yang licin yang membuat seseorang jatuh. Ada pula semak belukar yang sukar dilalui. Dapatkah seseorang melaluinya? Begitu pula bila menuntut ilmu. Seseorang akan mengalami rintangan seperti kesulitan ekonomi, kesulitan memahami pelajaran, dan sebagainya. Apakah dianggap sanggup melaluinya? Jadi, menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung, yaitu banyak rintangan untuk mencapai puncaknya. Sebab akibat. Pengembangan sebuah paragraf dapat pula menggabungkan beberapa akibat. Sebab dapat bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Contoh, melihat sepintas lalu masyarakat Kota Bandar, kita terkesan oleh kesibukan kerja dan lalu lintas sehari-hari. Hubungan dagang dengan relasi-relasi dari luar daerah pulau ataupun asing yang pembesarannya harus selekas mungkin diadakan berhubungan terikatnya perahu layar pada angin musim. Pemutaran barang-barang ekspor dan pembongkaran barang-barang impor. Semua itu tidak mungkin orang bekerja pelan-pelan seperti menanti penghuninya padi di musim panen. Kiranya inilah yang membentuk tipe manusia pesisir, yang lain dari tipe manusia pedalaman. 8. Silogisme merupakan cara menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari premis-premis umum, mayor, dan khusus atau minor. Silogisme juga disebut sebagai penyimpulan tidak langsung karena konklusi diambil dari 2 permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Contoh, premis mayor. Jika hujan, saya naik becak. Premis minor, sekarang hujan. Konklusi, saya naik becak. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata tugas yang berfungsi menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Jenis-jenis konjungsi. 1. Konjungsi korelasi. Konjungsi korelasi digunakan untuk menghubungkan 2 kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi setara. Contoh konjungsi korelasi, baik sekarang maupun nanti. Subordinatif. Konjungsi subordinatif menghubungkan 2 kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi bertingkat. Contoh, jika aku bisa memutar waktu, maka semua kesalahanku di masa lampau akan kuperbaiki. Konjungsi antar kalimat. Suatu kalimat dapat dihubungkan dengan kalimat yang lain dengan menggunakan konjungsi antar kalimat. Contoh, mengkonsumsi mie instan secara berlebihan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Dengan demikian, mengurangi konsumsi mie instan pun wajib dilakukan. 10. Narasi. Ciri-ciri narasi. 1. Ditayangkan secara kronologis. 2. Banyak kalimat yang ditempatkan yang berisi tindakan atau perbuatan. 3. Mempunyai alur yang jelas.
seperti korelasi, klimaks, dan penyelesaian masalah. 5. Seringkali bercerita tentang suatu kisah atau pengalaman hidup seseorang. 5. Mempunyai alur atau plot. Contoh, di suatu pagi yang cerah, Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendirian karena ia pergi bersama sang kakek. Tak terasa ia telah tiba di hutan yang lebat. Ia mendengar suara-suara hewan yang nyaring. Namun ia takut karena itu pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar di hutan. 2. Deskripsi. Ciri-ciri deskripsi adalah 1. Menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. 2. Melibatkan panca indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. 3. Memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan pribadi secara jelas dan terperinci. Contoh, Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam Indonesia memang tidak ada yang mampu menandingi negara manapun di dunia. Hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia, mulai dari daratan hingga laut. Oleh sebab itu, tidak heran datang wisatawan asing yang rela jauh-jauh ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam bumi pertiwi. 4. Eksposisi. Eksposisi memiliki ciri-ciri 1. Menjelaskan informasi pengetahuan. 2. Gaya informasi yang mengajak. 3. Biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. 4. Berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Gaya bersifat informatif. Contoh, menjaga kesehatan area mulut terutama gigi adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Sebab, ketika kamu mengalami sakit gigi, hal itu bisa menyebabkan rasa yang tidak nyaman. Bahkan kamu juga mengalami pusing dan daya tahan tubuh jadi menurun. Untuk itulah menjaga kesehatan gigi adalah hal yang sangat penting. Argumentasi. Argumentasi berisi pendapat, pandangan, atau keyakinan penulis terhadap suatu permasalahan. Memiliki data-data faktual yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Menjabarkan suatu permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. Contoh, jumlah yang diakibatkan dari kecelakaan di jalan raya tahun ini terus meningkat, bahkan lebih parah dari 5 tahun terakhir. Menurut data yang dirilis oleh kepolisian, tahun kemarin jumlah kasus kecelakaan mencapai 4.500 kasus, dibandingkan dengan tahun ini yang telah mencapai 5.300 kasus pada H+2 Lebaran, sehingga sudah dapat dipastikan akan semakin bertambah. Dari 3.500 kasus tersebut, persentase yang paling banyak adalah kendaraan bermotor. Meningkatnya angka kecelakaan ini disebabkan bertambahnya jumlah pemudik yang memakai kendaraan bermotor. 5. Persuasif. Ciri-ciri persuasif adalah 1. Memiliki fakta, bukti, atau data yang dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. 2. Bahasa yang dipakai bersifat provokatif, menarik, dan antusias supaya pembaca lebih tertarik dan terpaku untuk melakukan hal tersebut. Contoh, mari menanam 1000 pohon agar terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.